Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan studi kasus Kota Bandung. Presentasi ini mengupas dinamika transformasi kota, tantangan tata guna lahan, dan implikasi untuk perencanaan ruang. Dinamika kota, pertumbuhan dan transformasi. Kerangka Doxiadis 1968 untuk perencanaan tata ruang yang responsif. Pertumbuhan fisik, peningkatan ukuran wilayah kota yang perluas cakupan infrastruktur dan penggunaan lahan. Kemudian transformasi fungsi, perubahan fungsi ruang secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi kota. Keduanya saling terkait dan memengaruhi perencanaan tata ruang menurut Doxiadis 1968. Penting bagi kebijakan untuk mengakomodasi perubahan tanpa mengganggu fungsi sosial dan lingkungan. Integrasikan pertumbuhan dan transformasi dalam tata kota untuk efisiensi dan keberlanjutan. 4 tahapan transformasi kota, kerangka untuk antisipasi perubahan fungsi penggunaan lahan. Yang pertama ada penetrasi, fungsi baru mulai masuk ke area homogen. Dilanjutkan oleh adanya invasi, fungsi baru menyerbu tetapi belum dominan. Kemudian dilanjutkan oleh dominasi, fungsi baru menguasai sebagian besar kawasan, dan suksesi, pergantian total fungsi lama ke fungsi baru. Dampak negatif transformasi kota, konsekuensi pada sosial, lingkungan, struktur kota, dan ekonomi yang wajib dipahami. Yang pertama adalah sosial dan budaya, penggusuran, hilangnya jaringan komunitas, erosi warisan budaya, kemudian ada ekologi dan lingkungan, kerusakan habitat, polusi udara dan air, berkurangnya ruang terbuka hijau, kemudian ada kerusakan pada struktur kota, perubahan tata guna lahan tak terkontrol, infrastruktur tidak seimbang, kemudian ada ekonomi dan properti, ketimpangan pendapatan, tekanan pasar properti, kenaikan harga sewa. Dan terakhir, ya kita harus memahami RTRK untuk intervensi yang meminimalkan dampak negatif. Urgensi identifikasi guna lahan, peran pemerintah untuk efisiensi ruang dan responsivitas kebijakan. Yang pertama, peran pemerintah, penata ruang utama untuk maksimalkan efisiensi ruang dan manfaat sosial. Yang kedua, memantau transformasi kota, deteksi perubahan fungsi lahan seiring perkembangan kota, menjamin kesesuaian fungsi lahan dan rencana tata ruang. Yang terakhir yaitu dasar keputusan pengelolaan, data identifikasi akurat untuk kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep dasar guna lahan versus kegiatan. Perbedaan fungsi kawasan perencanaan dan aktivitas pada parcel untuk penataan ruang efektif. Yang pertama, guna lahan, fungsi dominan kawasan sesuai ketentuan perencanaan kota. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan, yaitu aktivitas spesifik yang berlangsung pada satu parcel tanah. Yang ketiga, perbedaan utama, yaitu ada fungsi, skala kawasan versus aktivitas, yaitu skala parcel. Yang keempat, manfaat, memudahkan penataan fungsional dan operasional sesuai kebutuhan penggunaan ruang. Klasifikasi kegiatan kota. Kelompok utama, pemanfaatan lahan untuk zonasi dan kualitas hidup. Dari blok perumahan, yaitu pemukiman terfokus untuk hunian, kemudian komersial dan industri, yaitu pusat bisnis, perdagangan, dan pabrik. Ada RTH, yaitu ruang terbuka hijau dan lindung, taman, kawasan, pelestarian. Kemudian ada campuran, mixed use, kombinasi hunian, bisnis, dan lain-lain. Kemudian semuanya ini bertujuan untuk mendukung fungsi kota seimbang dan mencegah konflik penggunaan lahan. Kemudian dilanjutkan oleh tujuan dan sasaran studi, mengkaji kecocokan guna lahan dan dinamika kegiatan di Kota Bandung. Tujuan utama yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang berjalan di Kota Bandung. Sasaran pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan, kemudian memetakan variasi dan jenis kegiatan yang muncul. Terakhir adalah menganalisis pola perkembangan kegiatan dalam kawasan guna lahan dengan harapan mencapai hasil yaitu dasar perencanaan kota yang terintegrasi dan responsif. Lingkup dan keluaran studi. Survei lapangan di Kota Bandung dalam satu semester. Output siap untuk perencanaan lanjutan. Lokasi Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan WP.
Yang pertama, waktu pelaksanaan 1 semester, faktor utama laporan hasil survei, kegunaan yaitu dasar perencanaan tahap lanjut dan pengambilan keputusan tata ruang berbasis bukti, pendekatan pengumpulan data yang efektif untuk mendukung kebijakan tata ruang. Pendekatan teknis prasurvei, langkah sistematis untuk survei efektif dan data valid, perumusan masalah dan kebutuhan data sebagai dasar studi, penentuan populasi dan sampel yang representatif, penyusunan perangkat survei untuk pengumpulan data yang tepat, penentuan target area survei relevan dengan tujuan kajian, dan tahapan ini krusial agar survei efektif dan menghasilkan data yang valid. Manajemen kegiatan survei dari pembentukan tim hingga pengolahan data untuk lahan yang valid. Pembentukan tim dan penyusunan proposal sebagai dasar pelaksanaan, perizinan dengan pihak terkait untuk kelancaran akses lapangan, estimasi biaya dan pencarian data pendukung, pelaksanaan lapangan pengumpulan data terstandar, pengolahan data dan interpretasi hasil akhir, kemudian tujuan yaitu informasi lahan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penutup, pentingnya identifikasi guna lahan, fondasi perencanaan responsif dan berkelanjutan untuk Bandung yang dinamis. Identifikasi guna lahan akurat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif transformasi kota. Yang kedua yaitu menjadi fondasi bagi perencanaan kota yang responsif dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pengembangan Bandung. Kemudian rekomendasi untuk integrasi data guna lahan dalam kebijakan perencanaan kota.